Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya, sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini adalah apa artinya kamu bagi hidupnya. Oke, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran gitu, seperti apa sih gitu arti kamu bagi hidupnya atau dalam hidupnya gitu, tetap terus ikuti pick card trading kali ini dan jangan di skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick card trading kali ini. Oke, seperti biasanya Clarissa akan menebarkan beberapa pilihan kartu ya, dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang apa artinya kamu bagi hidupnya. Oke, langsung saja kita ambil kartunya. Apa artinya kamu bagi hidupnya, dalam hidupnya. Oke, yang pertama terbuka satu kartu. Oke, kartu yang kedua. Oke, di sini kartu yang ketiga sudah terbuka. Yes. Nah, oke. Di sini Clarissa ya sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari saya, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa, wajar saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian tidak perlu buru-buru, karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk pilihan yang ketiga dan pilihan yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Oke, coba kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi. Yes. Oke. Seperti apa arti kamu ya? Arti kamu dalam hidupnya. Oke, di sini udah keluar 2 kartu. Di sini Strength. Ada kartu The High Priestess. Oke, seperti apa kamu bagi hidupnya? Oke, di sini ada kartu Three of Pentacle. Yes, kita ambil 1, 2. Oke. Sekarang akan aku tarik energi kalian secara kolektif. Ada kartu Strength. Yes, nice card. Oke, seperti apa sih gitu arti kamu dalam hidupnya? Aku di sini melihat walaupun di sini jarak kalian
jauh gitu, kalian tidak sekota, atau dalam artian tuh memang membutuhkan waktu buat bertemu, tapi sebenarnya arti kamu di dalam hidupnya, kamu adalah orang yang paling berharga bagi dirinya. Karena bisa dibilang kamu selalu ada di saat dia mungkin merasa kesepian, kamu selalu ada menemani dia dalam situasi apapun, sehingga dia menganggap kamu adalah bagian dari hidupnya. Bisa dibilang tuh kayak dia adalah manusianya, kamu adalah oksigennya gitu. Saling, ini tuh kayak saling membutuhkan gitu. Dalam artian kayak apa ya? Saling melengkapi lah gitu. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa ya mungkin walaupun namanya setiap hubungan gitu, kalian tidak selalu berbagi ya, yang artinya tuh kayak ada aja setiap masalah yang terkadang itu datang, tapi sedikit pun orang ini tidak pernah berpikir ngerasa jenuh dan bosan sama kamu gitu. Bahkan keinginan terbesar dia, aku di sini ngelihat bahwa dia ingin selalu bersama kamu gitu, walaupun jarak memisahkan kalian. Aku juga di sini ngelihat bahwa mungkin orang ini juga ada ya, terkadang itu kayak ngerasa bikin, dalam arti kayak ngerasa ada sedikit rasa keselnya sama kamu nih gitu. Terkadang kan kamu orangnya itu memang kayak banyak bicara gitu, banyak ini tuh kayak banyak apa ya, banyak celotehnya, banyak, dalam artian tuh banyak bawelnya gitu. Tapi di sisi lain orang ini ngerasa kangen terkadang apabila kayak kamu tiba-tiba yang kamu bawel gitu, tiba-tiba kamu diem gitu. Pasti dia tanya sama kamu gitu, kamu sebenarnya ada apa sih gitu, ada something apa gitu, kok nggak kayak biasanya gitu. Terus arti kamu bagi hidupnya juga kamu mampu membawa kedamaian di dalam diri dia gitu. Karena bisa dibilang kamu itu orangnya penyabar gitu. Jadi kayak sebisa mungkin ya kamu itu kayak ada ya gitu, sesuatu hal tuh yang kayak kamu ngerasa nggak seneng sama dia, tapi kamu berusaha menyikapi dia itu secara santai dan sabar. Dan itu yang membuat dia menyimpulkan bahwa kamu itu orangnya telaten gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa intinya tuh kayak kamu selalu dalam artian tuh kayak memberikan dia perhatian yang lebih. Itu juga salah satu hal penting yang kayak membuat itu tuh kamu di mata dia tuh sebuah gitu ya, kayak ini itu sebuah hal tuh yang paling berharga gitu. Karena bisa dibilang ya kamu mampu memberikan intinya tuh kedamaian di dalam hati dia, yang semula mungkin pikiran dia tuh kayak ngerasa kalut, yang mungkin pikiran dia sebelumnya tuh kayak ngerasa kacau, tapi setelah hadirnya kamu di dalam hidupnya, dia merasakan sebuah nuansa kedamaian yang belum pernah dia rasa sebelumnya. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa ya, terkadang kamu juga pernah ngerasain kesel sama dia, terkadang kamu juga ngerasain sebuah emosi yang tak terbendung gitu. Tapi kamu itu tipe orang yang masih bisa mengontrol emosi, walaupun terkadang dianya kurang bisa mengatasi emosi dia ya. Tetapi di sini yang saya lihat, kamu telaten menyikapi dia, kamu telaten gitu. Dalam artian tuh kayak menjalin hubungan dengan dia. Artinya ya memang kamu adalah seseorang yang selama ini dia cari gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa ini tuh kayak setiap langkah kamu gitu, itu kayak selalu bagi dia gitu, kayak selalu memberikan sebuah semangat dan energi baru. Jadi seperti itu. Memang terkadang juga orang ini kurang bisa ngertiin kamu sih gitu. Kurang ngertiin kamu tuh dalam artian orangnya mungkin kayak kurang peka gitu ya. Dikala kamu menginginkan sesuatu, atau ada sesuatu hal yang sebenarnya tuh nggak kamu suka dari dia gitu. Kamu tipe orang yang memang tuh kayak memendam ya. Dalam artian tuh bukan tipe orang yang transparan gitu. Terkadang itu juga yang membuat dia tuh kayak sulit untuk dimengerti gitu. Tetapi sejatinya orang ini sangat mencintai kamu dengan tulus gitu. Bahkan tidak ingin mempermainkan hati dan perasaan kamu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa sepertinya tuh banyak sebuah rencana indah yang bakalan dia lakukan bersama kamu. Walaupun semuanya belum terselesaikan atau belum terrealisasi, tapi sejatinya orang ini udah memiliki susunan gitu, udah memiliki planning kedepannya tentang apa yang bakalan dia lakukan ke kamu. Kamu memang tipe seseorang yang ketika kamu marah gitu, kamu itu tipe seseorang yang lebih baik diam daripada berbicara gitu. Dan kalau misalnya masalah itu dia cukup peka sih sama kamu gitu. Berarti kalau misalnya kamu lagi diem gitu, berarti dia tertantang untuk tanya sama kamu gitu, kamu kenapa sih nggak kayak biasanya gitu. Jadi orangnya sih kayak peka dalam hal itu sih gitu, karena kamu itu tipe seseorang yang bukan yang kayak marah yang gimana ya gitu. Berarti kalau kamu udah bener-bener marah gitu, bukan cerewet lagi gitu, tapi kamu lebih ke diam. Itu di sini tuh yang saya lihat. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa walaupun kamu sempat pernah merasa ya, ini tuh kayak masa depan antara kamu dan dia itu masih jauh gitu, tapi
dengan kesabaran kamu, dengan ketelatenan kamu, saya yakin gitu, apapun kebahagiaan yang kamu inginkan akan terwujud bersama dia, asalkan ya kamu benar-benar mau telaten dan bersabar menghadapi dia. Memang terkadang gitu, masalah mungkin yang ada di dalam diri kamu, yang terjadi dalam hubungan kamu gitu, terkadang itu kayak sisi kedewasaan tuh yang menjadi gitu ya tantangan terbesar buat kamu lebih bisa bersabar. Karena bisa dibilang tuh kayak ya bisa oke lah gitu, dia dari usia sih udah cukup dewasa gitu, tapi terkadang dari pemikiran tuh ada sedikit ya mungkin sisi childishnya. Tapi di sini kamu berusaha menyikapi dia dengan penuh kesabaran gitu. Ya kalau misalnya kamu nggak sabar, ya mungkin kamu udah cari yang sama yang lain gitu, berhubung kamu orang yang sabar gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kamu mempertahankan hubungan ini bersama dia. Aku juga di sini, kamu tipe seseorang yang sebenarnya tuh memberikan sebuah kebebasan penuh gitu. Dalam artian tuh kayak kamu nggak terlalu suka gitu terikat dalam sebuah hubungan tuh yang terlalu posesif, protektif gitu. Karena sejujurnya kamu sendiri nggak suka gitu terlalu distrengin gitu. Tapi bisa dibilang tuh kayak hal inilah gitu yang membuat dia tuh kayak semakin ingin mempertahankan kamu. Karena bisa dibilang ya dia itu tipe seseorang yang sebenarnya sama kayak kamu gitu. Kamu nggak terlalu suka di overprotectivin dan kamu nggak terlalu suka di posesifin gitu. Asalkan bisa sama-sama saling memegang kepercayaan, ya udah gitu, kita bisa selalu berpikir positif. Tetapi gitu sisi negatifnya kamu itu ketika kamu udah, mungkin kamu udah percaya sama dia gitu, tetapi dia pernah mengkhianati kamu. Nah, itu timbul rasa sedikit keraguan dari diri kamu gitu. Jadi kayak ya siapapun dia gitu, pasangan kamu gitu, yang penting itu dia harus berkata jujur sama kamu. Kamu bakalan bisa memberikan semua kepercayaan untuk dia gitu, asalkan ya si doi ini jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang kamu berikan gitu. Di sini aku juga ngelihat bahwa kamu itu tipe seseorang tuh yang apa ya, dalam artian tuh kayak tipe seseorang yang berpikir jangka panjang gitu. Jadi itu juga sebuah salah satu hal yang membuat kamu itu berharga bagi dia. Karena bisa dibilang tuh apa sih gitu. Di sini aku melihat bahwa keinginan terbesar dia gitu, ini tuh kayak bener-bener ingin mempertahankan hubungan ini sampai bener-bener kebahagiaan datang menjemput kalian gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak masa depan kalian itu cerah sih gitu. Tapi ya terkadang tuh ya sulit ya gitu, maksudnya itu kayak mempersatukan dua perbedaan menjadi satu gitu. Pasti juga ada sisi selisih pahamnya, juga ada sisi yang perbedaan pendapatnya. Tapi di sini kamu berperan penting untuk bisa mengimbanginya gitu. Walaupun terkadang kamu juga ingin sih gitu dapat pengertian dari dia gitu, tapi hal itu seperti itu kayak belum kamu dapatkan gitu. Dan di sini tuh yang kayak kamu bener-bener is okay lah gitu, dia kayak belum bisa dalam artian tuh kayak mengimbangi aku gitu. Aku harus bisa kayak memberikan sebuah contoh gitu, biar kamu juga ini tuh mampu mengimbangi aku kayak aku mengimbangi kamu gitu. Jadi kamu sebenarnya bukan tipe orang yang ribet sih, harus kamu harus gini, harus gini, harus jadi apa yang aku inginkan. Bukan, itu bukan tipe kamu banget gitu. Jadi kayak menjalin hubungan cinta itu ya senatural mungkin gitu, jangan dibuat-buat. Dan aku juga di sini ngelihat bahwa di sini walaupun di sini terkadang kamu juga suka dibuat dia merasa galau, merasa gelisah, merasa cemas gitu. Mungkin kamu berpikir bahwa orang ini tuh mungkin ketika dia seperti itu kayak udah nggak mikirin kamu deh gitu. Tapi sebenarnya setiap langkahnya dia gitu selalu ada nama kamu di dalam hati dia gitu. Jadi kamu jangan salah persepsi di sini. Aku juga di sini ngelihat bahwa sebenarnya untuk saat ini nggak ada hal lain sih yang dia pikirkan gitu selain fokus kedepannya menjalin hubungan bersama kamu gitu dan menyebut sebuah kebahagiaan. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada hal lain yang saat ini sedang dia pikirkan. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa kamu memang ketika mencintai seseorang itu natural sih gitu, asalkan ya dalam artian dia mau menerima kamu apa adanya gitu tanpa mengkritik kekuranganmu gitu. Kamu sebenarnya tipe orang yang simpel gitu. Karena bagi prinsip hidup kami itu kayak gini loh, cinta itu nggak perlu ribet gitu. Dalam artian ya kita harus sama-sama saling percaya satu sama lain dan jangan pernah mengkhianati satu sama lain gitu. Jadi bagi kamu gitu prinsip cinta itu simpel gitu, asalkan kita bener ngejalaninya gitu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa sepertinya terkadang gitu kamu suka ya ngelamunin dia di kala mungkin orang lain kok lama banget sih gitu, nggak ngejawab telepon kamu, nggak lama nggak ngebalas WA kamu gitu. Pasti di sini kamu banyak ngelamun mikirin dia, dan dia pun juga sepertinya peka gitu. Bahkan terkadang orang ini juga suka
buat ini tuh buat kamu itu tambah panas gitu. Misal nih ya gitu, dia ini udah tahu sebenarnya kamu itu cemburu, kamu itu orangnya emosi, kamu orangnya gimana, tapi orang ini tuh kayak selalu ngebuat apa ya, dalam arti tuh kayak bikin kamu kayak ngerasa kesel, ngambek sama dia, marah sama dia gitu, karena itu adalah salah satu cara buat dia itu kayak apa ya, dalam arti tuh kayak gini loh, buat mungkin tuh kayak biar cinta ini kayak nggak terlalu tegang gitu. Tapi tujuan dia sih sebenarnya cuma untuk bercanda sih, bukan untuk serius gitu. Jadi buat kamu sih jangan terlalu diambil hati, karena aku tahu kamu itu orangnya sedikit sensitif. Terus di sini aku juga lihat bahwa kamu sepertinya tuh kayak dalam arti tuh gini ya. Kamu ingin segera menemukan sebuah titik terang dari hubungan yang saat ini kamu jalin bersama dia gitu. Karena bisa dibilang, ya kamu menjalin hubungan bersama dia ini udah cukup lumayan lama, tapi kayak ngerasanya kamu ini kayak digantung aja sama dia gitu, tidak mendapatkan sebuah kepastian yang pas, tidak mendapatkan sebuah ini tuh kayak is okay gitu, kita kedepannya bakalan merit, kita kedepannya bakalan apa gitu. Itu sebenarnya itu yang kayak membuat kamu juga rada ketar-ketir sih gitu, dalam artian ya kamu takut apabila kamu udah terlanjur memberikan semua hati kamu untuk dia, tapi dianya nggak serius sama kamu gitu. Tapi buat kamu sih nggak usah khawatir gitu, karena apabila timingnya atau waktunya udah pas gitu, tanpa kamu minta, dia pasti bakalan bahagiain kamu. Terus orangnya juga bisa dibilang di sini orang yang sangat bisa menghargai kamu ya, dalam artian tuh kayak mau kamu pakai apapun gitu, dia nggak pernah ngatur nih gitu, dalam artian asalkan apa yang kamu gunakan itu sopan gitu. Jadi kayak orang ini nggak pernah menuntut kamu, misal kamu seorang muslim gitu, menurut kamu kayak terlalu berhijab, terlalu pakai yang tertutup banget atau bagaimana gitu. Nggak apa-apa gitu, pakai semua aja, yang penting ya kamu pakainya tuh nyaman dan sopan gitu loh. Jadi bisa dibilang seperti itu. Terus kalau di sini aku melihat misal gitu, kalaupun dia seorang laki-laki gitu, kalaupun dia seorang perempuan gitu, berarti orang ini tuh tipe seseorang yang nggak pernah ngeritik pasangannya, nggak pernah ngeritik cowoknya gitu, maupun cowoknya berpakaian apapun gitu, asalkan kamu kelihatannya rapi gitu dan enak dipandang, ya udah gitu. Kan terkadang ada seorang cewek itu yang kayak bawel gitu, kamu harus gini dong gitu, kamu harus kayak gini, keren, kamu harus kayak itu. Nah, dia bukan tipe orang yang karakteristiknya seperti itu. Aku di sini juga melihat bahwa kamu terkadang pernah sih gitu, terkadang itu kayak suka secara diam dibuat nangis sama dia, karena ulah dia sendiri gitu. Pernah kamu kayaknya nangis karena dia itu pernah. Tapi di sini tuh yang paling kayak berkesan bagi aku gitu, kamu itu masih dalam artian tuh kayak masih bener-bener bisa berpikir positif kali ya, masih bisa bener-bener apa ya, bukan berpikir positif, dalam artian tuh kayak bersabar, telaten menghadapi dia, karena kamu yakin gitu di balik kesabaran pasti ada sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kamu. Jadi seperti itu. Terkadang bisa dibilang juga dalamnya hati kamu ini dia nggak tahu gitu. Terkadang kan ada seseorang itu yang misal kamu seorang cewek gitu, cowok itu terkadang ada yang peka, ada yang enggak gitu. Dan saat ini gitu, tantangan terbesar kamu dihadapkan sama seorang yang nggak peka gitu. Jadi ya udah gitu, jadi kayak kamu ini dalam artinya kayak ketika apa ya, kamu kalau misalnya bicara tentang masalah sindiran keras sama dia, kayaknya nggak bakalan ngefek deh sama dia gitu, karena bisa dibilang orangnya kurang peka gitu. Jadi ya cara menghadapi dia sebenarnya harus berkata jujur gitu, ngomong aja sesuai dengan isi kata hati, karena kalau nggak digituin gitu, orang ini tuh nggak bakalan ngerti dan nggak bakalan tahu gitu loh tentang sebenarnya kemauan kamu itu apa sih, harapan kamu itu apa gitu. Terus kamu juga orangnya bisa dibilang yang membuat intinya tuh kayak kamu berharga di mata dia ya. Di sini karena kamu itu orangnya tegas dan bijaksana, kamu orangnya mampu dalam artian tuh kayak mencairkan suasana. Terus kamu juga tipe seseorang yang mampu menaklukkan hati dia gitu. Jadi bisa dibilang ya sama gitu, kamu orangnya sulit untuk jatuh cinta, dia orangnya juga sulit untuk jatuh cinta. Dan ketika kamu mampu meluluhkan hati dia gitu, ya berarti kamu orang yang spesial gitu, karena nggak semua orang mampu bisa menaklukkan hati dia, hanya orang yang tertentu aja gitu bisa melunakkan hati dia. Terus walaupun dia orangnya sedikit keras gitu, tapi kamu tidak pernah menggunakan emosi kamu gitu,
kamu selalu dalam arti itu menghadapi dia dengan penuh kelembutan. Karena tahu sendiri gitu. Ini kalau untuk masalah zodiak, Leo juga ada. Terus di sini masalah zodiak Capricorn ada. Kalau Libra bukan, tapi di sini tuh kayak lebih ke Aries, Leo, Scorpion, Cancer ada di sini. Kalau Pisces tidak. Pisces lebih ke mungkin kamunya di sini. Tapi ini tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa di sini. Terus orang ini juga suka sama kepribadian kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh suka sama kamu ini berdasarkan iman kamu gitu sebenarnya. Karena bisa dibilang tuh kayak saat ini yang dia cari tuh nggak ada hal lain gitu selain orang yang benar-benar baik, benar-benar bisa dia pimpin. Misal kamu seorang cewek gitu ya, benar-benar bisa dia pimpin gitu. Jadi ya udah gitu, nggak ada yang dia cari selain itu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak kamu orangnya masih bisa dihandle sih gitu loh. Kalau misalnya kamu seorang cowok gitu, ya berarti bisa dibilang tuh kayak dia adalah seseorang tuh yang dalam artian tuh gini ya, orangnya menggunakan hati dan kelembutan dia untuk mencintai kamu. Terus juga ini tuh kayak kamu suka dia gitu karena ya iman kamu gitu loh. Jadi bisa dibilang tuh hampir sama sih sebenarnya. Terus kamu juga tipe seseorang yang hal yang membuat dia suka dari kamu juga tipe seseorang yang nggak gegabah sih dalam mengambil keputusan. Jadi kayak apapun kamu nggak langsung nyerna gitu. Misal kamu denger ini tuh ada orang yang manas-manasin kamu yang berusaha gini, kamu nggak langsung nyerna gitu. Kamu nggak langsung telan bulat-bulat gitu. Dalam artinya tuh kayak kamu cerna dulu gitu. Nih omongan bener nggak gitu. Nih faktanya ada nggak. Nih anunya gimana nih gitu. Jadi kayak kamu itu tipe seseorang yang seperti itu sih. Dan itu yang membuat dia ingin sekali mempertahankan kamu sampai bener-bener kebahagiaan datang menjemput kalian. Terus kamu juga tipe orang yang perhatiannya nggak setengah-setengah sama si doi gitu. Jadi kayak ketika kamu memang udah ngerasa cinta dan nyaman sama seseorang, ya udah gitu. Maka cinta yang kamu berikan tuh nggak setengah-setengah. Karena tujuan kamu membuka hubungan tuh kamu ingin keseriusan, bukan permainan gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak apa ya? Ini orang suka sama kamu karena bisa dibilang tuh kayak karena apa ya? Kamu cintanya itu nggak setengah-setengah gitu. Kamu dalam mencintai seorang itu nggak setengah-setengah. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa kamu juga orangnya itu gini loh. Terkadang ada seseorang yang ketika dihadapkan sama sebuah problem, sama siapa yang salah gitu, saling membesarkan emosi satu sama lain, saling nggak mau dikalahkan dan membesarkan ego. Tapi di sini yang membuat dia tuh kayak terkagum-kagum sama kamu sebenarnya dari kesederhanaan kamu gitu. Dari kesederhanaan kamu, dari cara kamu bisa bersabar menghadapi dia gitu. Karena nggak semua orang itu mampu gitu loh. Dalam artian itu mampu menghadapi dia. Karena bisa dibilang tahu sendiri gitu. Orang itu ada sifat kerasnya, terutama si Leo gitu. Terus di sini kamu juga sempat ngerasa kurang yakin sama dia gitu. Ngerasa kurang yakin sama dia karena bisa dibilang tuh kayak gini loh. Wah, nih aku aja baru pacaran gitu. Baru jadian sama ini doi gitu. Wah, nih orang kok hadapannya tuh dalam artian kayak dihadapkan sama situasi yang sulit sih gitu. Kok dalam artian nih orang keras banget atau nih orang gimana gitu. Tapi di sisi lain gitu, kamu tidak memungkiri tentang rasa kenyamanan yang sedang kamu rasakan sama dia gitu. Jadi bisa dibilang tuh ya udah gitu. Berarti aku sebagai pasangan gitu, aku harus siap menerima kelebihan dan kekurangan dia. Jadi kayak prinsip kamu itu seperti itu. Terkadang ada seseorang itu yang kayak berpikir kurang terus nih, udah dihadiahkan sama Tuhan seorang pasangannya seperti ini, tapi keinginan dia tuh ingin cari lagi gitu. Tapi kalau kamu ya enggak gitu. Kamu berusaha menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kamu. Terus kamu juga tipe seseorang yang santai sih gitu. Santai tapi serius gitu. Tahu nggak sih? Jadi kayak kamu itu tipe seseorang yang nggak terlalu monoton gitu loh. Itu yang membuat dia juga ngerasa nyaman sama kamu. Terus kamu juga hatinya lembut gitu. Karena bisa dibilang orang ini orang yang keras gitu. Apabila dia dikerasin, ya maka udah dia pecah bubar gitu. Jadi kayak menurut dia itu kamu orang yang pas gitu. Dikala dia jadi api, kamu mampu jadi air gitu. Jadi kayak seperti itu.
Terus bisa dibilang yang mendominasi kesabaran dalam hubungan kamu itu adalah kamu gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, ini tuh kayak bener-bener orang yang selama ini dicari sih, tapi terkadang kamu juga dalam artian tuh gini, ada ya keinginan di dalam hati kamu itu yang kayak, ya aku kan udah berusaha bersabar menghadapi kamu gitu, jadi kayak aku juga ingin deh gitu, kamu juga belajar dari aku bagaimana bersabarnya aku gitu dalam menyikapi apapun gitu. Jadi kayak terkadang kamu itu ada muncul pemikirannya seperti itu. Terus bisa dibilang kamu juga tipe seseorang yang dalam artian tuh memendam gitu, memendam dianya kurang peka, tahu nggak sih jadinya apa gitu. Kamu orangnya pemendam, sedangkan bukan pendendam ya, tapi pemendam perasaan, sedangkan dianya orang yang nggak peka gitu. Jadi kayak terkadang tuh ya kamu nggak bisa kalau memberikan sebuah sindiran keras sama dia gitu. Cara terbaik salah satunya kamu harus ngomong secara belak-belakan atau transparan sama dia, baru hati dia bakalan tersentuh. Kalau misal kamu hanya memberi sebuah kata-kata kiasan, wah nih orang kupingnya tebel gitu, nggak bakalan ngerasa dia gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa salah satu hal yang membuat kamu mungkin kayak ngerasa effort berjuang untuk dia itu kayak, nih orang bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak rasa tanggung jawab dia ke kamu ini loh gitu, yang membuat kamu itu kayak jadi berat untuk meninggalkan dia gitu. Jadi kayak nih orang itu sebenarnya walaupun dia mungkin sifatnya ada kerasnya, walaupun orangnya kurang peka, tapi sebenarnya orang ini tuh kayak memiliki sebuah rasa tanggung jawab sama pasangannya walaupun kamu belum married sama dia gitu. And then tentang satu kartu terbuka di sini ada kartu Eight of Pentacle. Terus yang kedua ada kartu Three of Cup. Oke, kebuka pas deh. Di sini ada kartu Eight of Wands, ada kartu Knight of Pentacle, dan ada kartu The Star. Di sini aku juga dalam artian tuh gini ya, mungkin terkadang kamu ngerasa bahwa dia nggak pernah mikirin kamu gitu, tapi sebenarnya di balik itu semuanya apa yang kamu pikirkan tuh ternyata salah. Bisa dibilang tuh kayak di balik itu semuanya orang itu masih memiliki rasa kepedulian sama kamu kok gitu. Bahkan orang ini bisa dibilang takut ngerasa kehilangan kamu karena bisa dibilang kamu adalah belahan jiwa. Terus di sini aku juga ngelihat ada kartu Two of Cup ya. Di sini kamu dapat ngelihat energinya. Aku yakin kamu dapat merasakan itu bahwa sebenarnya ya dibalik sisi negatif dia mungkin yang keras, yang kurang peka sama kamu gitu, tapi orang ini tipe orang yang tulus loh dalam mencintai seseorang. Jadi bisa dibilang ya cinta dia nggak setengah-setengah sama kamu gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak hampir sama lah kayak kamu gitu, tapi kan kamu memang tipe orangnya tuh yang kayak bener-bener semuanya gitu, sabar juga iya gitu, terus mempertahankan juga ada gitu. Kalau dia memang ya mungkin kelebihan dia tuh kayak orang ini ketika mencintai seseorang dia nggak setengah-setengah. Terus bisa dibilang orangnya juga bukan tipe orang yang terlalu banyak suka bikin janji sih gitu. Takutnya dia nggak bisa nepatin gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini berkesan kurang romantis gitu. Karena bagi dia tuh kayak yang terlalu banyak romantis, terlalu banyak membual kata-kata gombal gitu. Bagi dia itu kayak janganlah gitu. Nantinya tuh takut dianya nggak bisa nepatin gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa orang ini orangnya pekerja keras sih gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak cocok lah klop sama kamu gitu. Kamu kan orangnya tuh kayak nggak setengah-setengah dalam bekerja gitu. Apalagi kamu orangnya ambisius gitu. Jadi bisa dibilang antara kamu dan dia itu memiliki satu kesamaan yang lain sih. Walaupun banyak perbedaan, tapi setidaknya gitu kalian masih memiliki sedikit rasa kesamaan. Terus di sini aku juga melihat bahwa nantinya seiring berjalannya waktu gitu, saya yakin bahwa masa depan kamu akan secerah bintang ini. Asalkan ya kalian bener-bener sebisa mungkin gitu. Harus sama-sama berjuang dan berkorban. Karena cuma kamu doang yang berjuang itu mustahil untuk terjadi. Jadi bener-bener harus ada berkesinambungan gitu antara si dia, si kamu gitu. Jadi harus sama-sama berkontribusi untuk maksudnya tuh mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi seperti itu. Aku juga di sini ngelihat bahwa
orangnya bisa dibilang tuh kayak tipe seseorang yang tidak ingin dalam artian tuh dicap sebagai seorang pembual janji. Dia tidak ingin seperti itu. Jadi makanya orang ini tidak terlalu suka gitu bikin sebuah kata-kata janji manis untuk kamu. Terus juga orangnya orang yang pasti gitu. Jadi orangnya nggak suka sih dalam artian tuh ketika kamu bikin sebuah janji sama dia, misal aja janji yang ringan gitu, janji teleponan, tiba-tiba kamu nggak angkat telepon dari dia, pasti dianya ngambek, pasti dianya marah sama kamu, karena bisa dibilang orangnya orang yang pasti. Terus orangnya juga selalu memiliki rencana terbaik gitu. Rencana terbaik untuk apa? Ya untuk masa depan gitu. Masa depan untuk apa? Diri dia sendiri maupun hubungannya gitu. Terus bisa dibilang orangnya juga bukan tipe seseorang yang sama sih kayak kamu, terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tetapi orangnya selalu mengkonfirmasi. Jadi misal hati dan pikiran dia sinkron, ya maka let's go gitu. Kedepannya tinggal kita apa ya? Dalam artian tuh kayak bener-bener ya udah mikir aja ke depannya gitu. Terus di sini juga ada kartu The Star gitu. The Star tuh percaya atau tidak gitu bahwa perjuangan kamu flashback ke belakang sama dia nggak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Jadi ya mungkin kayak kamu itu di awal udah bersakit-sakit ke hulu gitu, tapi kedepannya kamu tinggal menjalani kebahagiaan bersama dia aja. Jadi seperti itu. And then sekarang kita lanjut buat kalian semuanya yang memilih kartu yang selanjutnya. Kartu yang number 2. Oke, kartu yang nomor 2. Yes. Oke. Arti kamu dalam hidupnya. Kita lihat apa sih gitu. Artinya kamu ini dalam hidupnya itu seperti apa? Coba saya lihat arti kamu dalam hidupnya. Yes, di sini Ace of Swords. Kartu yang kedua ada kartu The Fool. And then dua kartu udah kebuka. Di sini ada kartu Six of Pentacle, ada kartu Knight of Swords. Oke. Di sini coba aku lihat. Terus di sini ada kartu Page of Swords. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Coba sekarang aku lihat arti kamu bagi dalam hidupnya itu apa sih? Ya, kamu sama seperti nomor 1 gitu. Kamu ada sesuatu hal yang sangat berharga bagi dia. Bahkan dia menganggap bahwa kamu adalah jawaban dari doa-doa dia selama ini. Jadi bisa dibilang tuh kayak mungkin orang ini tuh kayak menginginkan seseorang yang dalam artian tuh orang yang sesuai dengan kriteria dia, orang yang sesuai dengan harapan dan keinginan dia, orang yang benar-benar sesuai dengan image-nya, isi hati dia gitu. Ya, kamu gitu bagi dia adalah jawaban dari doa-doa dia selama ini. Karena bisa dibilang tuh kayak keinginan dia sebenarnya kamu itu orangnya yang pertama gitu. Kamu juga orangnya memiliki niat tekad yang cukup kuat dalam membangun sebuah hubungan. Jadi apabila hubungan yang saat ini kamu jalani cuma hanya untuk senang-senang, hanya untuk have fun, nah kamu pasti bakalan menolak gitu. Kamu menerima dia karena dia berjanji sama kamu mampu, intinya tuh kayak bisa dibilang tuh diajak untuk serius, diajak untuk berpikir saling dewasa gitu. Jadi kayak makanya kamu memilih dia. Bisa dibilang tuh kayak kamu adalah jawaban dari doa-doa dia selama ini. Bahkan bisa dibilang setelah dia udah berhasil mendapatkan kamu gitu, dia banyak merasa bersyukur sama Tuhan karena udah dihadiahkan seseorang yang benar-benar sempurna bagi dia gitu. Walaupun ya manusia tuh kayak kurang sempurna, karena kesempurnaan semuanya tuh kayak
semata-mata kayak kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, tapi bagi dia gitu kamu adalah orang yang sempurna gitu. Jadi ya udah gitu, nggak ada hal lain yang dia cari gitu selain ya kedepannya ini fokus mikir sama kamu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini juga seseorang yang karena kamu berharga gitu, makanya orang ini tuh kayak selalu melindungi kamu dan selalu mendoakan kamu di dalam setiap langkah kamu, tujuan kamu gitu, keinginan kamu. Dia selalu berdoa untuk kebaikan kamu. Terus bisa dibilang orang ini juga terkadang itu suka dalam artian tuh mungkin nangis haru, nangis bagaimana ya gitu, karena kayak dia masih nggak percaya aja udah ngedapetin seseorang tuh yang kayak kamu gitu loh. Orangnya itu kamu itu tipe seseorang yang sebenarnya tuh karakteristiknya tuh kamu orangnya ya udah gitu. Kalau misal kamu berpacaran tanpa adanya komitmen, kamu nggak akan mau. Tanpa adanya niat dan tekad gitu, kamu nggak bakalan mau gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orangnya juga dalam artian tuh kayak untuk saat ini gitu bener-bener nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain fokus sama kamu dan pekerjaan dia. Terus bisa dibilang ya cinta dia untuk kamu gitu semakin lama semakin kuat, semakin tumbuh dan semakin besar untuk kamu. Jadi bisa dibilang ya akar gitu ya. Ini tuh kayak cinta kalian itu bagaikan tumbuhan gitu. Jadi bukan secara intens, tetapi bener-bener kayak tumbuh, tahu nggak sih tumbuhan gitu. Mulai dari biji keluar akar gitu, mulai dari itu tumbuhlah daun gitu. Jadi bener-bener ya tahu sendiri gitu, cinta yang dibangun melalui proses hasilnya seperti apa daripada cinta yang kalian jalani secara instan gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa nantinya gitu, setelah kamu bener-bener married sama dia, aku yakin bahwa intinya tuh kayak kalian rumah tangga kalian tuh nggak bakalan tergoncang karena bisa dibilang kamu udah tahu keburukan dia, kamu udah tahu sisi dia seperti apa, dan dia udah tahu nih gitu tentang keburukan kamu kayak apa, tentang apa yang nggak kamu suka itu seperti apa gitu. Orangnya juga bisa dibilang suka kamu itu karena kesederhanaan kamu. Bisa dibilang tuh kamu bukan tipe seseorang yang ya mungkin gitu untuk belanja ini belanja itu ada, tapi itu bukan passion kamu karena kamu itu bukan tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak terlalu bergaya glamor gitu. Apapun kamu belinya di mana asalkan kamu rasanya nyaman dan pas untuk kamu gitu, kamu pasti bakalan beli. Karena ada seseorang itu yang kayak shopping harus di mall, shopping harus di ini, di tempat ini, mungkin di brand ini gitu. Tapi kalau kamu enggak tuh gitu, kamu tipe seseorang yang ya udah gitu, pakai aja, mau beli di pasar, mau dibeli di mana, asalkan itu ngerasa pantas dan pas buat kamu, kamu pasti bakalan beli gitu loh. Jadi ya dia juga suka sama kamu itu karena kesederhanaan kamu. Terus kamu juga tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak mungkin kamu itu tipe orang yang belak-belakan ya, bukan tipe pemendam gitu. Jadi misal gini ya gitu, ada sesuatu unek-unek yang sekiranya tuh ganjel di dalam hati kamu, kamu langsung gitu maksudnya tuh menyodorkan, ngomong sama dia bahwa kamu nggak suka gitu tentang misalnya ya sifat kamu yang seperti ini, tentang ini kamu yang seperti ini, walaupun terkadang hal tersebut menjadi sebuah pertikaian gitu, tapi ya setidaknya di sini kamu udah berkata jujur sama dia daripada memendam, karena itu prinsip kamu gitu. Kamu bukan tipe seseorang yang prinsipnya pemendam. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa intinya tuh kayak bagaimana ya, dalam artian tuh orang ini kayak berusaha selalu melindungi di setiap, dalam artian tuh kayak walaupun dia jauh dari kamu gitu, tapi orang ini tuh kayak berusaha melindungi kamu melalui doa-doa dia. Terus orangnya juga bisa dibilang orang yang tahu arah dan tujuan. Jadi ya dia udah tahu nih gitu, dia ngejalin hubungan ini bersama kamu ini bakalan dibawa kemana sih, bakalan dilariin kemana. Jadi kayak orang ini udah tahu gitu loh tentang it's okay gitu, aku udah mempertimbangkan kamu dalam hidup aku, berarti kayak kamu ini seolah-olah udah memberikan aku jalan petunjuk nih gitu buat apa yang harus aku lakukan ke depannya sama kamu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa kamu memang juga tipe seseorang yang tidak terlalu suka dalam artian tuh bertengkar atau ribut lama-lama sama dia. Karena itu bukan passion kamu gitu. Kamu tipe seseorang yang apabila hari ini udah bisa diselesaikan, ya udah kita selesaikan hari ini juga gitu. Walaupun situasinya memanas gitu. Terus juga di sini aku lihat bahwa kamu benci sama seseorang tuh yang nggak jujur sama kamu gitu. Jadi yang kayak sebobrok-bobroknya kamu, seburuk-buruknya kamu gitu, asalkan kamu mau jujur sama aku dan terbuka sama aku gitu, pasti kamu bakalan bisa maafin dan nerima dia. Daripada
Ini tuh kayak menutupi gitu, menutupi atau bagaimana. Terus untuk masalah cinta gitu, cinta dia ke kamu ini cukup besar loh. Dalam artian tuh kayak apa sih gitu. Ya, untuk masalah cinta dia ke kamu ini kayak nggak terbatas, intinya tuh unlimited aja gitu. Karena dia udah berpikir bahwa ini tuh kayak dia udah menemukan seseorang yang bener-bener pas bagi hidup dia, yaitu kamu gitu. Jadi ya udah nggak ada hal lain yang dia cari gitu. Yang dia cari ya cuma satu gitu, bagaimana cara mempertahankan ini sampai bener-bener kebahagiaan datang menjemput kalian. Terus hal yang dia suka dari kamu adalah kamu orangnya berani gitu. Berani karena benar, takut karena salah gitu. Jadi kamu bakalan takut gitu kamu bakalan berani apabila kamu ngerasa benar, dan kamu bakalan jujur apabila apa yang kamu lakukan itu salah gitu. Jadi sebenarnya hal yang dia suka gitu dari kamu itu, kamu orangnya itu sih. Terus kamu juga orangnya memiliki prinsip hidup gitu. Jadi setiap hidup maksudnya tuh kayak kamu memiliki prinsip hidup gitu, yang kayak apabila prinsip kamu udah A, ya udah gitu, kamu bakalan memakai yang A ini, kamu nggak bakalan jadi C, jadi B, jadi D, bukan gitu. Karena di dalam hidup kamu udah memiliki prinsip. Jadi bisa dibilang dia suka sama kamu itu karena kamu orangnya memiliki prinsip dalam hidup. Terus di sini juga bisa dibilang orangnya juga tipe seseorang yang kayak ya udah deh gitu. Dalam artian tuh kamu kan tipe seseorang yang apabila gitu ada sebuah masalah atau problem, ya enak sih ada, marah juga ada gitu. Tapi kayak di sini kamu tipe orang yang selalu memaafkan dia gitu loh. Dalam artian tuh kayak terkadang ada seseorang yang dia nih udah minta maaf sama kamu, tapi dianya masih tetap aja nggak terima gitu. Tapi kalau kamu mah orangnya tuh ya udah gitu. Aku bakal memaafkan kamu asalkan kamu nggak boleh ngulangin lagi gitu. Apabila kamu udah ngulangin lagi, ya udah maka pintu maafnya udah habis gitu loh. Kamu tipe orangnya seperti itu. Jadi bisa dibilang tuh ngejalanin hubungan sama kamu itu sebenarnya simple gitu, asalkan dia cukup tahu kamu aja gitu. Jadi intinya tuh kayak enak aja gitu ngejalanin hubungan sama kamu gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak selalu ada aja hal baru yang masih itu kayak ingin kamu lakukan, terutama terhadap hubungan ini gitu, terhadap hubungan bersama dia. Terus kamu juga tipe seseorang yang mungkin nggak pernah kena lelah ketika kamu bekerja. Itu salah satu hal tuh yang kayak membuat dia ngerasa kagum sama kamu. Karena bisa dibilang gitu, apabila kamu seorang cewek gitu ya, ya seorang cewek gitu ya, tapi energi semangat kerja dia masih sangat tinggi gitu. Seorang cewek tapi yang nggak pernah pantang menyerah. Itu yang kayak sesuatu hal tuh yang kayak membuat dia tuh kayak ngerasa kagum banget sama kamu. Terus di sisi lain gitu, aku di sini juga ngelihat bahwa dia tuh kayak kamu orangnya juga dalam artian tipe seseorang yang penyayang sama keluarga gitu. Itu adalah salah satu hal tuh yang membuat dia juga ngerasa seneng sama kamu gitu. Terus kamu juga orangnya memiliki rasa iba gitu. Kamu orangnya nggak bisaan gitu, baik sama siapapun gitu, mau sama saudara, sama teman, sama adik, sama kakak, sama pasangan. Kamu orangnya nggak bisa ngelihat orang lain nangis. Kamu paling nggak bisa ngelihat orang lain tuh sedih gitu. Misal nih ya gitu, kamu bisa makan gitu, tapi di sisi lain ada orang yang kelaparan di hadapan kamu gitu. Kamu mending gak makan daripada kamu harus makan di hadapan orang yang lapar. Itu adalah prinsip hidup kamu. Kamu gak bisa ngelihat orang lain kayak ngerasa sedih. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa kamu itu orangnya sebenarnya ringan tangan gitu. Asalkan gitu, kamu memiliki kemampuan untuk bantu dia gitu loh. Misalnya ya, ada seseorang gitu yang mungkin tuh kayak butuh bantuan sama kamu nih gitu, dan kamu bisa bantu, kamu pasti bakalan bisa bantu, dan kamu bakalan mengatakan tidak apabila memang kamu tidak ada kemampuan untuk bantu dia gitu. Itu salah satu hal tuh yang kayak membuat dia tuh semakin kagum sama kamu. Terus kamu juga orangnya ketika kamu dalam artian tuh udah terlanjur cinta dan sayang sama seseorang, kamu juga orangnya sih suka berjuang, suka berkorban gitu. Tapi kamu juga suka gitu, maksudnya tuh diperjuangkan juga suka gitu. Tapi memang kayak yang mendominasi, kamu itu tipe seseorang yang memang tahu nggak sih gitu, prinsip orang yang cintanya nggak setengah-setengah gitu. Pasti dia bakalan memberikan cinta dia yang terbaik untuk pasangannya gitu. Karena bisa dibilang ya itu prinsip hidup kamu gitu. Dan di sini aku juga ngelihat gitu bahwa kamu nggak pernah menganggap sama sekali tuh kayak ngerasa apa ya, dalam artian tuh ya terkadang ada sih gitu pikiran, dalam artian pikiran yang enggak gitu, tapi di dalam diri kamu ini kayak selalu berusaha berpikir positif ketika mungkin tuh kayak ada sebuah pikiran negatif yang melanda diri kamu. Misalnya gitu, dia nggak mau hubungin aku, jangan-jangan dia selingkuh gitu, mungkin ada gitu di pikiran kamu, tapi kayak kamu berusaha
membelokkan pikiran negatif tersebut menjadi hal yang positif, dalam artian, oh mungkin saat ini dia sedang sibuk kerja, atau mungkin saat ini dia sedang sibuk sama apa gitu. Jadi kayak kamu itu selalu mengalihkan sama hal yang positif. Terus aku di sini juga melihat bahwa kamu orangnya terkadang itu kayak gini ya gitu. Kamu itu ketika kamu marah gitu, ngambek kamu itu kelihatan gitu. Karena bisa dibilang kamu orangnya jujur gitu. Jadi apapun yang kamu rasakan ya udah gitu. Kamu bakalan itu tuh kayak kelihat banget gitu. Karena kamu juga orangnya jujur sih gitu. Kamu nggak bisa apabila kamu bohong, pasti kamu ketara. Dan kamu nggak bisa gitu menutupi kemarahan kamu apabila kamu marah. Dan kamu juga nggak bisa menutupi kecemburuan kamu apabila kamu cemburu gitu. Tahu nggak sih gitu? Orang yang jujur kan seperti itu kelihatannya. Terus aku di sini juga melihat bahwa kamu sempat sih gitu kayak menganggap tuh dalam artian tuh bisa nggak sih gitu aku bertahan di antara terpaan ombak yang begitu besar gitu. Tapi kayak kamu berusaha mencoba percaya diri dan berdoa sama Tuhan gitu. Ya Tuhan, apabila dia memang jodoh aku gitu, ya mohon untuk dipertahankan sama dia. Apabila dia bukan jodoh, ya udah gitu, lupakan dia dari pikiran aku gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh kayak bener-bener merestui kalian gitu. Jadi kayak apapun yang kalian jalanin tuh kayak Tuhan memberikan jalan keluar gitu. Terus di sini juga ada kartu The Fool gitu. Kartu The Fool tuh menggambarkan tentang kamu bukan tipe seseorang yang suka lari dari masalah. Kamu bukan tipe orang yang pecundang. Tahu nggak sih gitu? Dalam artian tuh kayak kan ada seseorang itu yang kayak pengennya simpelnya aja. Ketika dia ada masalah ya udah dia lari. No, kamu bukan tipe seseorang yang seperti itu. Tapi ketika kamu dihadapkan sama sebuah masalah gitu, bagaimana kamu itu kayak untuk ditantang gitu. Bagaimana cara kamu untuk menjinakkan masalah tersebut gitu. Terus mungkin gitu, kamu itu tipe seseorang yang kamu bakal marah ketika kepercayaan kamu ternyata dihianati sama entah gitu, entah sama sahabat, entah sama si doi kamu, entah sama siapa gitu. Kamu pasti bakalan udah nggak gampang percaya lagi sama dia, karena kamu itu tipe seseorang yang gini loh. Kamu berusaha membantu orang, kamu berusaha menghargai orang, kamu berusaha jujur sama orang. Tapi ketika orang lain mengkhianati kamu, nggak jujur sama kamu, maka sulit untuk terbuka untuk mendapatkan kepercayaan dari kamu gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa di sini tuh ngabarin tentang kamu juga tipe seseorang yang dalam artian tuh suka berhati-hati dalam melangkah gitu. Jadi apapun yang bakalan kamu jalani ke depannya gitu, itu selalu benar-benar kamu pertimbangkan apa dampaknya, apa dampak baik dan buruknya gitu. Terus kamu juga tipe seseorang yang gini loh. Ketika kamu benar-benar dihianati dan dikecewakan gitu, maka jangan harap lagi kamu balik lagi sama aku gitu. Jadi hal yang paling kamu benci itu masalah pengkhianatan atau perselingkuhan. Di sini tuh kayak kamu paling mainstream banget, paling anti banget sama perselingkuhan atau pengkhianatan itu sih. Di sini aku lihat seperti itu. Dan kita coba lihat untuk versi yang satunya. Oke, satu kartu terbuka. Oke, di sini juga ada kartu Ten of Cup. Terus di sini juga ada kartu Six of Pentacle. Ada kartu Knight of Pentacle. Ada kartu The Star. Aku juga di sini ngelihat bahwa ketika kamu mencintai seseorang dan dia benar-benar bisa tulus sama kamu gitu, maka apapun yang ada di dalam diri kamu pasti kamu bakalan berikan, asalkan dalam batasan yang normal. Terus aku juga di sini tuh ngelihat bahwa
kamu nggak ingin gitu ketika menjalani hubungan tuh dianggap nggak serius gitu, karena ya kamu udah membuka hati kamu untuk orang baru, berarti ya udah gitu, berarti kamu udah siap serius gitu. Terus aku juga di sini ngelihat gitu ada Seven of Pentacle gitu. Seven of Pentacle tuh yang artinya itu kayak gini ya. Seven of Pentacle tuh menggambarkan tentang kamu jangan pernah menyia-nyiakan kepercayaan aku, atau kamu berusaha bersikap licik sama aku gitu. Karena apabila kamu udah bener-bener dikecewakan dan kamu udah bener-bener marah gitu, maka kamu jangan pernah melihat sisi kebaikan dan ketulusan aku lagi. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa intinya itu gini. Sebenarnya kayak cara seseorang mendapatkan kamu itu sebenarnya sederhana gitu. Asalkan ya kamu mau jujur aja sama aku, kamu mau tulus aja sama aku, dan menerima kekurangan dan kelebihan aku. Jadi ini tuh kayak simple aja gitu. Karena bisa dibilang prinsip hidup kamu itu cinta itu simple gitu. Terus di sini juga ada kartu The Star gitu. Ada kartu The Star lagi gitu. The Star tuh tapi di sini beda energi ya. Dalam artian tuh ketika saat ini rasa perasaan cinta kamu itu meluap-luap gitu. Hal tersebut bisa saja terhenti apabila kamu mengkhianati rasa cintaku kepada kamu. Jadi bisa dibilang tuh kayak untuk masalah diselingkuhin nih gitu, bagi prinsip hidup kamu udah nggak ada tawaran lagi gitu. Jalan satu-satunya ya udah gitu. Kita bener-bener kayak berakhir, atau kamu atau aku secara sepihak bener-bener akan ninggalin kamu. Jadi kayak prinsip hidup kamu mampu gitu, dalam artian untuk menerima apapun gitu, seginya dari dia gitu, maupun kelemahan kelebihan dia gitu, asalkan kamu jangan pernah dihianati. Tetapi kalau misalnya kamu udah bener-bener dihianati gitu, it's okay gitu, bye-bye udah gitu. Jadi kayak prinsip kamu itu bener-bener yang seperti itu sih. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Kartu number 3 atau kartu yang nomor 3 gitu. Di sini ada something apa ya? Untuk kartu yang nomor 3. Oke. Seperti apa sih gitu kamu dalam hidupnya? Arti kamu dalam hidupnya. Oke, di sini udah keluar aja nih. Berapa nih? 1, 2, 3. Di sini ada kartu ini ya. Ada kartu Eight ya, Eight of Eight of Cup. Oke. Seperti apa sih gitu arti kamu bagi hidupnya? Ya, walaupun terkadang namanya setiap hubungan, kalian tuh kayak memang tantangan terbesar kalian adalah saling bisa meredam amarah dan emosi satu sama lain. Tapi untuk kalian yang nomor 3, hal ini tuh kayak nggak bisa dibungkiri dalam hidup kalian. Jadi antara emosi dan kehidupan cinta kalian tuh kayak bener-bener udah melekat gitu, bener-bener udah kayak lem. Jadi bisa dibilang tuh kayak ya intinya kamu dan dia tuh sering berantem gitu. Tapi sebenarnya gitu, ketika kalian bener-bener kayak udah sama-sama gak komunikasi nih, misal kalian udah sama-sama saling marahan gitu, pasti satu di antara kalian saling mencari gitu, atau bahkan bisa sama-sama mencari gitu. Terus lalu seperti apa sih gitu arti kamu bagi hidupnya? Mungkin ya kamu berpikir bahwa apalah gitu, mungkin hubungan yang saat ini sedang kamu jalin bersama dia itu gak serius gitu, paling dia cuma anggap aku cuma main-main aja. Tapi sebenarnya dibalik itu semuanya, di sini aku melihat bahwa dia itu memiliki sebuah cinta yang tulus untuk kamu gitu. Walaupun itu kayak kalian banyak debatnya, kalian banyak ributnya, kalian banyak bacotnya gitu, tapi sebenarnya di sisi lain gitu, kamu adalah sesuatu hal tuh yang sangat berharga bagi dia. Makanya orang ini mampu bertahan di sela-sela kebakaran, bukan di sela kebakaran ya, tapi kayak panasnya amarah kalian masing-masing. Tapi orang itu mampu bertahan, yang artinya kan memang orang ini takut kehilangan kamu gitu. Buktinya aja ketika kalian marahan, kalian saling mencari satu sama lain, dan hati kalian juga saling merindukan satu sama lain. Itu yang artinya kan bukan sesuatu hal yang kebetulan gitu, karena ya memang dibalik
kekurangan gitu, ada kelebihan. Kelebihannya apa? Ya kalian kayaknya nggak bisa untuk dipisahkan satu sama lain deh gitu. Dan aku juga di sini melihat bahwa hmm, sebenarnya tuh kayak kamu tuh melihat ya bahwa setiap hubungan kamu gitu, wah mungkin ya ketika kamu misal nih ya gitu, ketika dihadapkan sama sebuah option atau pilihan dan dituntut untuk masih itu kamu berpendapat, dia berpendapat, pasti ujung-ujungnya ribut gitu. Karena apa gitu, antara kamu dan dia tuh kayak penuh penuh dengan perbedaan gitu. Tapi bukan semata-mata penuh dengan perbedaan tuh kalian bener-bener untuk dalam artian tuh kayak nggak ada perasaan cinta, bukan gitu. Tapi kayak kalian berdua sebenarnya tuh kayak di antara dua perbedaan ini, bagaimana cara kita ini bisa menyelaraskan gitu untuk menjadi sesuatu hal tuh yang sama gitu. Dan di sisi lain aku juga di sini ngelihat bahwa memang entah kenapa ya, karena bisa dibilang tuh gini, kamu orangnya tuh keras, kamu orangnya nggak bisa dikasarin, dan dia pun juga orangnya keras, nggak mau terkalahkan, tahu nggak sih gitu. Jadinya apa gitu, jadi bener-bener jadi api gitu. Tapi dibalik itu semuanya sebenarnya orang ini tuh kayak masih memiliki keinginan untuk mempertahankan kamu, bahkan bisa dibilang orang ini takut kehilangan kamu loh gitu. Terus terkadang aku juga di sini ngelihat bahwa mungkin kamu juga terkadang itu berpikir udah lelah ya dalam arti itu menjalani hubungan yang seperti anak kecil ini gitu. Tetapi bagaimanapun juga gitu, mau nggak mau ya kamu harus bisa menerima apapun yang terjadi gitu. Karena bisa dibilang saat ini kamu udah terlanjur menjalin hubungan sama dia, jadi ya udah mau nggak mau ya udah jalani aja bersama dia walaupun hidup ini berat gitu. Terus terkadang juga kalian suka saling memikirkan satu sama lain gitu. Misal ketika kalian sama-sama saling emosi satu sama lain, bahkan bisa dibilang kalian sama-sama merindukan tuh, tapi kalian kayak bener-bener untuk nggak mau saling mengungkapkan, tahu nggak sih? Karena mungkin ya rasa gengsi kalian yang sama-sama gede gitu. Terus aku juga di sini ngelihat juga bahwa sebenarnya tuh kamu terkadang suka ngiri sih gitu, kapan nih orang itu bisa bersikap dewasa dan mampu meredah amarahnya gitu, dan digantikan dengan itu kayak pengorbanan dan perjuangan yang tulus yang membuat hati kamu itu ngerasa tergetar gitu. Terkadang ada sih pemikiran seperti itu di kamu gitu, tapi kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi ya udah gitu, kamu lebih memilih tuh yang kayak jalani aja ke depannya sampai bener-bener kayak Tuhan sampai bener-bener kayak mampu memberikan dia tuh sebuah teguran buat dia berubah gitu. Terus mungkin kayak gini ya, dalam artian tuh aku lihat sih memang tuh kayak mungkin bisa dibilang tuh hubungan kalian tuh kayak komitmennya itu kurang kuat ya gitu. Atau mungkin komitmen yang udah kalian buat memang udah kuat, tapi kayak kalian tuh bener-bener belum bisa menegakkan arti dari komitmen tersebut. Sehingga apa gitu ya, aku ngelihatnya sih bahwa hubungan kalian kayak kurang berjalan serius gitu. Tetapi sebenarnya hal tersebut masih bisa diperbaiki sih, asalkan kalian berdua sama-sama memiliki keinginan gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa kamu jangan merasa lelah gitu ya. Lelah menjalani hal apapun sama dia gitu. Karena di balik itu semua itu kayak pasti ada sebuah anugerah yang nantinya itu Tuhan bakal berikan gitu. Aku di sini juga ngelihat ya bahwa terkadang kamu juga ngerasa sedih sih gitu, apabila dalam artian tuh kayak menjalin hubungan sama dia ini kok gini-gini amat sih, dalam artian tuh kayak kamu merasakan tidak ada sebuah perubahan dari hubungan yang saat ini kamu jalani sama dia, tetapi kayak kesedihan. Tetapi sebenarnya hal tersebut masih bisa diatasi gitu dengan cara seperti yang tadi gitu, asalkan kalian berdua sama-sama bisa memperbaiki. Hal tersebut masih bisa diatasi sih gitu. Tapi kalau kalian berdua nggak sama-sama mementingkan emosi dan sama-sama mementingkan ego masing-masing, ya jangan harap kebahagiaan tersebut datang gitu. Karena ya namanya setiap hubungan kan yang kita carikan sebuah kebahagiaan, bukan kesengsaraan. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah kebahagiaan ya sebenarnya ditentukan dari diri kalian masing-masing. Kalau memang dari diri kalian masing-masing memiliki keinginan untuk memperbaiki, hal tersebut masih bisa akan terwujud. Tetapi apabila kalian berdua tidak memiliki saling memperbaiki satu sama lain, ya sepertinya kayak masih terlalu jauh ya untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa sebenarnya terkadang gitu ya, kalian berdua itu kayak ada sesuatu hal tuh yang kayak saling kalian pendam satu sama lain. Karena kalian berpikir tuh apabila hal ini tuh kayak kita omongkan gitu, kita diskusikan, pasti ujung-ujungnya nanti berantem dan malah memancing emosi ribut lagi gitu.
Tapi sebenarnya itu nggak masalah sih gitu. Jadi prinsipnya itu jangan pernah mendahulukan emosi, tetapi lebih kita pikirkan gitu bagaimana cara kita berbahagia di masa yang akan datang gitu. Jadi nggak apa-apa deh untuk saat ini tuh mungkin ya kalian emosi-emosi aja nggak apa-apa gitu. Tapi nantinya setelah kalian benar-benar merit gitu, setidaknya kan kalian udah jadi pribadi yang jauh lebih dewasa gitu. Masa ya iya gitu udah merit tapi masih sering masa-masa pacaran suka di bawah gitu. Jadi kayak jangan sampai terjadi gitu. Hmm, aku di sini juga ngelihat sih bahwa kamu itu sebenarnya ingin ya dalam artian tuh kayak ngelihat orang-orang lain gitu bisa dalam artian tuh kayak nih orang kelihatannya tuh kayak romantis ya gitu. Andai kan kita bisa romantis gitu. Terkadang kamu juga ada sih fantasi atau keinginan seperti itu. Tapi sepertinya tuh kayak hal itu kayaknya bagi kamu itu kayak hayalan deh gitu. Karena dari kamu ada keinginan gitu, tapi dari si doi kamu ini gitu yang seperti itu sulit gitu untuk hal itu. Jadi kayak itu yang membuat kamu kayak juga bikin ngerasa sedih. Terus ya tapi bagaimanapun juga gitu sebenarnya orang ini tuh kayak ngerasa ya ngerasa seneng juga gitu ada bahagia juga ada gitu karena bisa dibilang tuh kayak di balik pertengkaran kalian gitu tapi kalian tuh sebenarnya memiliki rasa saling takut kehilangan satu sama lain gitu. Jadi untuk kedepannya lebih baik ya kalian harus bisa memperjuangkan gitu. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena tanpa hal itu ya sepertinya hubungan kalian tidak bisa berjalan secara lancar. Terus aku juga di sini sebisa mungkin tuh seiring bertambahnya usia gitu, seiring bertambahnya usia, ya sebisa mungkin tuh kita harus menjadi pribadi yang lebih dewasa, bukan malah menjadi seperti anak-anak gitu. Jadi harus perlu ditekankan hal itu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa untuk kamu nggak usah berkecil hati deh gitu. Dalam artian jangan pernah melihat porsi orang lain gitu dan kamu bandingkan dalam hubungan kamu. Tetapi lebih ke intinya tuh bagaimana gitu cara aku berbahagia sendiri dengan cara kalian masing-masing gitu. Karena setiap orang kan memiliki porsinya masing-masing gitu. Mungkin cara mereka berbahagia dengan seperti itu. Mungkin kamu memiliki cara lain gitu untuk berbahagia itu seperti apa. Terus juga sebisa mungkin apabila kalian memang kayak memiliki sebuah perasaan gitu, jangan terlalu dipendam gitu. Lebih baik ya percaya diri aja gitu. Redamkan emosi masing-masing dan ini tuh berusaha saling mengungkapkan tentang unek-unek di dalam hati. Karena apabila kalian tidak mengungkapkan hal tersebut gitu, ya maka ini semuanya tuh akan menjadi sebuah masalah yang akan kamu pendam gitu seiring berjalannya waktu ini gitu. Jadi sebisa mungkin ya udah gitu. Masih memiliki kesempatan untuk uh, ini tuh kayak mengungkapkan hal tersebut diungkapkan aja gitu daripada kalian pendam. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa sebenarnya hubungan kalian masih dalam artian memiliki masa depan yang cukup bagus ya walaupun kalian tuh kayak suka berantem karena sejujurnya itu kalian tuh saling mencintai satu sama lain tetapi karena mungkin ya kalian yang dikalahkan emosi sama apa ya sama ego gitu jadi hubungan kalian tuh kayak kayak kelihatannya tuh nggak sejalan sama pikiran kalian masing-masing tapi hal tersebut masih bisa dipertahankan. Terus juga di sini sebisa mungkin kalian berdua harus sama-sama berjuang, sama-sama berkorban. Jadi jangan cuma kamu doang yang berkorban, dianya enggak, dan jangan cuma dianya doang yang berkorban gitu, tapi kamunya enggak. Jadi harus sama-sama berkontribusi. Terus di sini harus selalu berpikir positif gitu. Jangan berpikir yang aneh-aneh sama pasangan gitu. Karena hal itu yang membuat pasangan kalian masing-masing tuh kayak ngerasa jenuh gitu. Terus di sini juga kalau misalnya kalian ngerasa sedih gitu, ya kalian harus bisa lebih percaya diri gitu. Masih itu ngomong sama pasangan kamu gitu. Misal ada hal yang ngebuat sifat dia gitu yang membuat kamu jadi sedih ya kamu ngomong aja sama dia gitu. Misal nih orangnya seseorang itu yang kayak terlalu mengkritik kamu gitu sedangkan dia nggak mau dikritik ya kamu ngomong aja sama dia seperti itu jangan kamu pendam. Terus juga di sini sebenarnya di sini tuh aku ngelihat ya bahwa apabila kalian mau sama-sama bekerja sama, aku yakin gitu, apapun yang kalian inginkan, yang kalian dapatkan tuh bakalan kesampaian, bukan cuma mimpi aja gitu, tapi jadi kenyataan gitu loh. Terus, aku coba lihat arti kamu. Oke, satu kartu udah keluar ya. Di sini ada kartu Five of Cup. Terus di sini juga ada kartu Six of Swords, ada kartu Queen of Swords, and then ada kartu Queen of Wands.
Yes, sir. Terus di sini ada kartu Ten of Wands. Sebenarnya kalian loh gitu. Misalnya kalian nggak ada komunikasi, kalian berdua itu sama-sama merasakan sebuah energi kesepian gitu. Sebenarnya aku merasakan hal tersebut. Tetapi terkadang hal tersebut tuh harus ditutupi sama rasa gengsi sih gitu. Jadi kayak sebenarnya kalian nggak bisa menahan kerinduan gitu, tapi karena gengsi gitu, ya udah jadinya kesampaian gitu. Terus di sini juga ada kartu Sikofon gitu. Sikofon tuh menggambarkan tentang mungkin kamu berharap segera cepat gitu ya menemukan sebuah jalan keluar dari kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dalam artian ya kamu berharap gitu menjemput perubahan yang besar gitu dalam hubungan ini. Ya sebisa mungkin kalian harus telaten dan bersabar dalam menghadapi, karena bisa dibilang selangkah lagi kamu akan mendapatkan sebuah titik terang tersebut, asalkan kalian mau benar-benar bersabar dan mempertahankan hubungan ini. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa kamu jangan merasa sih dalam artian tuh kayak mungkin posisi kamu terancam atau digantikan sama orang lain, karena bisa dibilang orang ini sama sekali nggak pernah membanding-bandingkan kamu dengan yang lain, dan orang ini juga nggak pernah kepikiran untuk menjalin hubungan bersama orang lain gitu, karena bisa dibilang dia udah ngedapetin kamu itu udah seneng gitu, walaupun ini tuh kayak antara kamu dan dia memiliki perbedaan yang cukup banyak gitu, tapi kayak sebisa mungkin orang ini kayak masih berharap besar sama kamu dan hubungan ini gitu. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa sebenarnya uh, harapan kamu gitu ya cukup ini tuh kayak buat kamu bahagia, walaupun caranya sederhana itu nggak apa-apa gitu, daripada yang membuat kamu itu kayak terpancing emosi, malah emosi dan emosi lagi, itu yang nggak kamu suka gitu. Terus aku juga di sini ngelihat di sini kan ada kartu Wand and Wand gitu, dalam artian tuh kayak sebenarnya gitu, apabila kalian mampu meredah amarah dan emosi satu sama lain, hubungan kalian tuh sebenarnya itu kayak hubungan yang bener-bener romantis gitu ya, romantis dan fantastis, tau nggak sih gitu. Maksudnya itu kayak apabila kalian bisa meredam amarah satu sama lain, meredam emosi gitu, pasti orang lain bakalan lihat kalian tuh kayak bener-bener kagum gitu, karena bisa dibilang tuh kayak basically kalian tuh kayak bukan tipe seseorang yang terlalu suka hubungan tuh secara monoton gitu. Jadi kayak hubungan happy bahagia itu yang menurut kalian gitu, itu hubungan yang mengasihkan gitu, daripada yang kita kayak terlalu bicara serius-serius, terlalu bicara monoton gitu. No, bukan passion kalian banget, jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin gabung di private trading atau personal trading secara pribadi, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang merasa belum subscribe, silahkan subscribe ya channel Tarot Trading Indonesia. Terutama bagi teman-teman semuanya yang baru, yang tidak ingin ketinggalan video uploadan dari aku, subscribe ya, karena di channel ini aku rutin setiap hari mengupload video tentang tarot ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang menurut kalian merasa sulit segera dituntaskan ya. Dan mudah-mudahan kalian semuanya yang merasa memiliki beban segera dibebaskan dari beban masalah. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Oke, see you, sampai jumpa. Dadah.